Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-113. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-113 hari ini adalah saham CSRA. Saham CSRA hari ini berhasil naik dan melewati PBL yang mana itu menjadi support paling kuatnya, sehingga CSRA masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ke 340. Di situ ada gold line dan target jauhnya akan menuju ke 370, di mana di situ ada resistance paling kuat atau yang kita sebut dengan PBH. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham CSRA, boleh kawal terus. Selama dia masih berada di atas 320, maka saham CSRA masih kita bilang masih aman karena dia masih berada di atas support paling kuatnya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham CSRA, boleh beli saat dia break dulu di 340 untuk memastikan bahwa saham CSRA sudah aman atau bisa dikatakan jauh lebih baik ketimbang teman-teman harus menunggu sideways di range 320 sampai dengan 338. Batasi stop loss jika CSRA turun di bawah 320. Di situ ada support paling kuat atau kita sebut dengan PBL, sehingga teman-teman bisa pakai itu sebagai batasan untuk mengatur risk management dari trading teman-teman. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham KF. Nah, saham KF ini ada yang komen di YouTube bahwa tolong diulas KF dan INAF, kenapa harga sahamnya tidak naik di saat ISG hari ini naik sampai 3%-an. Jawaban sederhana, karena indeks saham gabungan kita itu punya pembobotan tersendiri, sehingga kalau dia naik banyak artinya saham-saham yang punya market cap besar itulah yang pasti juga naik banyak. Jadi bisa dikatakan semua banking itu pasti naik banyak, itu menunjukkan bahwa ISG naik. Nah, kalau KF dan INAF efeknya adalah mereka belum punya stimulus news ya, bisa dikatakan seperti itu, karena memang vaksin yang sementara digembar-gemborkan ini belum punya titik terang, di mana kemarin kita lihat beritanya juga mengatakan bahwa vaksin dari Sinovac itu tidak terlalu memuaskan hasilnya, sehingga BPOM juga harus terus memantau, memastikan bahwa vaksin atas virus COVID ini yang keluar dan akan beredar di masyarakat itu harus benar-benar yang sudah uji klinis dan benar-benar sudah bagus, sehingga sentimen ini belum bisa membuat KF dan INAF melaju lebih tinggi walaupun ISG-nya naik sangat besar. Kalau kita lihat secara teknikal, KF ini masih berada di zona amannya karena dia berada di atas 3080. Di situ support paling kuatnya dan tidak pernah ditembus. Dan kalau itu masih kuat bertahan di situ, maka kita bisa katakan ya KF masih bergerak sideways saja, tinggal menunggu sentimen positif untuk membuat KF terbang lebih tinggi. Kalau teman-teman ingin membeli saham KF, boleh beli dengan range buy 3080 sampai dengan 3100 dan batasi stop loss jika KF turun di bawah 3080. Target kenaikan terdekat dari KF yaitu ke 3200 dan target jauhnya menuju ke 3790, yang mana itu adalah PBH dan sekaligus menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham Kimia Farma. Kita lanjut, berikutnya ada saham Wismilak. Hari ini naik lagi 10%, tadi sempat naik lebih tinggi dan memang seperti video sebelumnya kemarin bahwa dia tidak berhasil menembus middle trendnya, sehingga Wismilak kita katakan masih berada di jalur middle trend menuju ke
tren paling atasnya, yaitu di daerah sini. Dia harus tembus itu dulu baru memastikan bahwa saham WIM ini akan terus melanjutkan kenaikan ke level-level yang lebih tingginya. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham Wismilak ini, saya lebih rekomendasikan boleh beli saat dia break dulu di 540 untuk memastikan bahwa saham WIM ini benar-benar sudah melewati fase uptrendnya sehingga dia bisa melanjutkan ke level psikologis yang lainnya. Batasi stop loss jika saham WIM turun di bawah 468 karena di situ adalah middle trend, dan kalau itu berhasil dijebol maka dia berpeluang turun ke area di bawah 400. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham INAF, dan INAF hari ini sangat menarik karena dia dekat dengan support paling kuat, artinya risknya sudah terbatas ya, 310 ke 3140 itu cuma ada 30 poin, sehingga di range ini teman-teman boleh koleksi saham INAF dan boleh batasi stop loss di 3050. Di situ ada white line, teman-teman bisa pakai untuk stop loss dari saham INAF. Karena saham INAF ini atau KF juga bergerak sangat volatile, kadang mereka bisa turun jauh dulu, setelah itu bisa arah. Dan itu kita tidak ada yang tahu, sehingga teman-teman harus disiplin untuk membatasi stop loss agak jauh, karena takutnya teman-teman kecewa ketika harga saham itu menyentuh SL dari teman-teman, namun saham tersebut bisa terbang lebih tinggi. Untuk target kenaikan dari saham INAF yaitu terdekat menuju ke 3190 dan terjauh akan menguji 3770, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi sekaligus menjadi resisten paling kuat dari saham INAF. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BBHI atau Bank Harda Internasional, di mana dia kemarin punya gap ya di sini belum berhasil ditutupi, dan hari ini naik 11,59%. Kalau tidak salah dia sudah hampir naik 100% ya, dari 160-an ya, ini hampir 100%-an ketika teman-teman beli di area sini. Dan ini diakibatkan karena isu dari Citicorp punyanya Pak Chairul Tanjung yang akan mengakuisisi BBHI sebagai bank digital melengkapi Bank Mega yang telah dimiliki oleh Taipan, salah satu Taipan dari Indonesia. Sehingga target kenaikan untuk BBHI pasti akan terus berlanjut mengikuti harga akuisisi dari Bank Harda Internasional oleh Bank Mega atau oleh CT Corp. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, di sini 284 ada gray line. Teman-teman boleh pakai itu cukup jauh. Kalau misalkan teman-teman beli 160-an, maka 284 itu sebagai batasan untuk stop loss, sehingga teman-teman masih punya profit yang cukup besar di saham BBHI. Tapi untuk saat ini saya tidak rekomendasikan. Kalau pribadi saya tidak akan membeli saham ini karena risk and rewardnya sudah lebih besar risknya, sehingga saya mending pilih saham-saham yang lain yang punya risiko lebih rendah. Salah satu contohnya tadi INAF, itu risikonya lebih rendah, tapi tetap ingat harus batasi stop loss, harus pasang stop loss agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham DMND. Ini saham yang bergerak sideways, kebanyakan dia bergerak di range ini. Dan volumenya juga tidak terlalu banyak, terlihat dari candlenya. Candlenya berwarna putih, artinya volumenya di bawah rata-rata. Dan kalau teman-teman ingin membeli saham ini, dia punya PBL di 875, jaraknya kurang lebih 25 poin, artinya sudah cukup terbatas risknya, dengan target kenaikan terdekat yaitu menuju ke 935, yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham DMND. Teman-teman boleh beli dengan range buy 875 sampai dengan 900, batasi stop loss di 2 tick di bawah 875. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-113. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Telegram maupun di YouTube. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.